Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang kasus dugaan mega korupsi di Pertamina yang merugikan negara hingga 193 triliun pada tahun 2023 dan total merugikan negara hingga 965,5 triliun terus bergulir. Kini 7 orang telah jadi tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kepuspenkum Kejaksaan Agung atau Kejagung, Herli Sirega, membeberkan awal mula terungkapnya korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Petraniaga tahun 2018 hingga 2023. Dari fakta tersebut terungkaplah siapa yang sebenarnya sosok pertama yang berhasil membongkar mega korupsi di dalam perusahaan BUMN tersebut. Semua itu berawal dari laporan atau keluhan warga. Herli mengatakan kasus mega korupsi ini berawal dari adanya temuan terkait keluhan masyarakat di beberapa daerah soal kualitas bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax yang dianggap sangat jelek. Terungkap sosok pembongkar pertama mega korupsi ini ternyata para warga yang ada di Papua dan Palembang. Kalau kita ingat-ingat, di beberapa peristiwa ada di Papua dan Palembang terkait soal dugaan kandungan minyak yang katakanlah jelek. Ini kan pernah mendapatkan respon luas dari masyarakat bahwa mengapa kandungan terhadap Pertamax misalnya yang dinilai kok begitu jelek dibanding dengan Pertamina. Dengan adanya temuan tersebut, Herli mengatakan pihaknya langsung melakukan pengamatan lanjutan hingga pengumpulan data. Ternyata, kata Herli, keluhan dari masyarakat itu berbanding lurus dengan temuan terkait adanya kenaikan Pertamax hingga subsidi pemerintah yang besar dirasa tidak perlu diberikan. Sampai pada akhirnya ada keterkaitan dengan hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait, misalnya kenapa harga BBM harus naik misalnya. Ternyata kan ada beban-beban pemerintah yang harusnya tidak perlu. Herli juga menuturkan temuan-temuan tersebut pun bermuara ke dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina Petraniaga. Karena ada sindikasi yang dilakukan oleh para tersangka ini, akhirnya negara harus mengemban beban kompensasi dan subsidi yang begitu besar. Kini ramai beredar narasi yang menyebutkan bahwa Pertamax dioplos Pertalite dan membuat masyarakat kembali emosi. Soal hal itu, Pertamina mengungkapkan bantahan. Pertamina menegaskan Pertamax yang dijual di pasaran telah sesuai spesifikasi RON 92. Pernyataan ini menepis tudingan Pertamax telah dioplos dengan BBM jenis Pertalite yang beredar di media sosial. Telah Kejagung mengungkap adanya korupsi tata kelola minyak mentah. Jadi kalau untuk kualitas BBM, kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite, ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso. Dia juga menegaskan Pertamax yang beredar di pasaran telah melewati penelitian dan pengujian dari lembaga sertifikasi produk migas. Fajar juga berujar, narasi Pertamax dioplos Pertalite berbeda dengan pernyataan Kejagung saat konferensi pers pada Senin 24 Februari 2025. Jadi di Kejaksaan mungkin kalau boleh saya ulangkan lagi lebih mempermasalahkan tentang pembelian RON 90 sampai 92 bukan adanya oplosan, sehingga mungkin narasi yang keluar yang tersebar sehingga ada informasi yang tidak sampai. Tapi bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. RON 92 adalah Pertamax dan RON 90 adalah Pertalite.
Kejagung telah menetapkan 7 tersangka dari kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama KKKS K3S tahun 2018 sampai 2023. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, dan Vice President atau VP Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Lalu tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Beneficiary Owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Andrianto Riza, Komisaris PT Katulistiwa dan PT Janggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Janggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Jodi. Direktur Penyidik Jampimdus Kejagung Abdul Qohar menuturkan, kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika pemerintah tengah merencanakan pemenuhan minyak mentah wajib berasal dari produksi dalam negeri. Namun 3 tersangka yaitu Rifa, Sani, dan Agus justru tidak melakukannya dan memutuskan untuk mengkondisikan saat rapat organisasi hilir. Hal itu, kata Qohar, dilakukan demi melakukan impor minyak mentah. Pada akhirnya, pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor, ujar Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung. Selain itu, ada pula modus di mana mereka kong-kali-kong dengan broker yaitu Riza, Dimas, dan Gading selaku broker terkait kegiatan ekspor minyak dari kontraktor kontrak kerjasama. Kong-kali-kong itu berupa pengaturan harga yang diputuskan dengan melanggar peraturan demi kepentingan pribadi masing-masing, seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara pengkondisian pemegang demot atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi melalui spot yang tidak memenuhi persyaratan, jelasnya. Lalu deretan pelanggaran hukum kembali dilakukan ketika Rifa, Sani, dan Agus memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang. Selanjutnya ada pula Dimas dan Gading yang melakukan komunikasi ke Agus untuk memperoleh harga tinggi meski secara syarat belum terpenuhi. Rifa juga melakukan pelanggaran di mana justru membeli bahan bakar minyak atau BBM jenis RON 90 meski yang dibutuhkan adalah 92. Tak cuma itu, Yoki juga diduga melakukan markup kontrak dalam pengiriman minyak impor. Apa yang dilakukan Yoki ini membuat negara harus menanggung biaya fee sampai 13 dan 15%. Namun Riza justru memperoleh keuntungan, sehingga tersangka MKAR atau Riza ini mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Qohar mengatakan rangkaian perbuatan tersangka ini membuat adanya gejolak harga BBM di masyarakat lantaran terjadi kenaikan. Hal ini membuat pemerintah semakin tinggi dalam memberikan kompensasi subsidi. Ya, semoga di masa pemerintahan Prabowo Subianto dengan adanya 37 proyek yang sudah diresmikan, proyek energi ini, setidaknya dalam jangka 5 tahun ke depan Indonesia sudah tidak lagi impor dan bisa mengolah bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia dan masyarakat yang lain bisa beli harga BBM dengan harga yang lebih murah. Oke, silakan kalian langsung kasih tanggapan di kolom komentar.